dari kelompok 4 akan membahas infografis hasil kerja kelompok kami dengan judul Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif bagi Perempuan. Menurut Dwi Yatno 2012, pelayanan inklusif adalah sistem pelayanan yang bertujuan untuk mengatasi hambatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Dan pada infografis kali ini, kelompok kami mengambil fokus pada pelayanan publik bagi perempuan. Pelayanan publik yang inklusif, terutama bagi perempuan, sangat penting diwujudkan karena perempuan sering menghadapi risiko pelecehan dan kekerasan di ruang publik seperti transportasi umum dan taman. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA menunjukkan terdapat 21.342 kasus kekerasan per 1 Januari 2024. Dengan korban perempuan mencapai 18.484 kasus. Selain itu, survei dari Holoback Jakarta dan LBH Apik pada 2019 juga menemukan bahwa lebih dari 85% responden perempuan pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Ini mengindikasikan bahwa ruang publik belum sepenuhnya aman bagi perempuan dan memperkuat kebutuhan akan layanan publik yang lebih aman, proaktif, dan inklusif bagi perempuan. Upaya untuk membuat ruang publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan masih terhambat oleh minimnya kebijakan yang spesifik gender. Misalnya, fasilitas seperti penerangan jalan, CCTV, atau angkutan umum yang aman bagi perempuan masih belum cukup merata. Selain itu, pada nyatanya perempuan masih menghadapi berbagai macam isu strategis. Isu strategis ini diantaranya, yang pertama adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Minimnya keterlibatan perempuan pada proses pengambilan keputusan menyebabkan kebijakan yang kurang sensitif terhadap kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, akses terbatas pada layanan kesehatan. Perempuan mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka. Dan yang ketiga adalah diskriminasi dalam pendidikan dan pekerjaan. Hambatan dan diskriminasi mengurangi akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, menghalangi kontribusi mereka dalam masyarakat. Di sini ada dinamika masalah, perubahan sosial dan budaya. Masyarakat yang masih terpengaruh oleh stereotip gender dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik dalam pelayanan publik. Yang kedua, pengaruh media. Representasi media tentang perempuan dan kekerasan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keamanan di ruang publik. Yang ketiga, respon kebijakan yang lambat. Kebijakan yang tidak responsif atau lambat dalam merespon isu-isu gender dapat memperburuk situasi. Kemudian ada kebijakan yang mendukung. Yang pertama, kebijakan kesetaraan gender. Implementasi kebijakan yang menargetkan kesetaraan gender dalam semua aspek pelayanan publik. Yang kedua, program perlindungan perempuan. Kebijakan dan program yang menawarkan perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan di ruang publik. Yang ketiga, pembangun infrastruktur ramah perempuan. Kebijakan yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang aman dan nyaman bagi perempuan. Terdapat 3 pertemuan penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama ada partisipasi perempuan, di mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka karena kebijakan tersebut diambil dari sisi pandangan perempuan. Lalu yang kedua ada pendidikan dan kesadaran. Program pendidikan yang meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dapat mengurangi kekerasan dan meningkatkan kenyamanan di ruang publik. Lalu yang ketiga adalah evaluasi kebijakan. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada dapat memastikan efektivitas dan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan perempuan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu layanan publik yang responsif gender sangat penting untuk menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi perempuan. Keberhasilan dalam hal ini memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan juga komunitas perempuan itu sendiri.
Selanjutnya yaitu adalah rekomendasi kebijakan. Yang pertama, membangun fasilitas publik yang ramah terhadap perempuan. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan bagi petugas pelayanan publik mengenai kesetaraan gender. Yang ketiga, meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu perempuan. Yang keempat, mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Dan yang kelima, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu perempuan. Sekian penjelasan infografis dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.